Halo Sobat Investor, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui bersama, posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG terus tertekan oleh sejumlah sentimen negatif yang membuat indeks terus terbenam di zona merah seiring kuatnya tekanan yang tersedia di pasar. Terakhir pada penutupan perdagangan kemarin, 19 April 2026, IHSG kembali melemah cukup dalam, yaitu sebesar 228,56 poin, atau setara dengan 3,46%, sehingga di sore hari parkir di level 6.370,68. Sebanyak 647 saham kompak melemah, 117 saham masih terpantau mampu bertahan di zona hijau dan 195 saham lagi bergerak stagnan. Nilai total transaksi juga terlihat cukup ramai, yaitu mencapai 25,13 triliun rupiah dengan melibatkan 42,83 miliar saham yang diperdagangkan. Lalu apakah tekanan ini murni karena rebalancing dari MSCI maupun juga FTSE Russell, atau ada tekanan lain yang juga ikut mengambil peran sehingga indeks makin tertekan lebih dalam? Lalu juga bagaimana posisi investor seharusnya yang secara bijak untuk menyikapi kondisi pasar yang demikian volatile? Untuk menjawab hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan atau Mas Reza. Selamat bergabung Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi Mas Taufan. Semoga hari ini lebih baik dari 2 hari kemarin ya Mas. Alhamdulillah, kita semua berharap demikian ya Mas ya. Jadi dengan melihat pasar yang terus tertekan ini mungkin langsung kita masuk ke pembahasan. Kira-kira dari Mas Reza sendiri melihat apakah ini purely atau 100% memang akibat dari tekanan rebalancing MSCI dan juga FTSE Russell, atau sebenarnya ada hal-hal lain yang juga ikut memberatkan langkah indeks di setidaknya dalam sepekan terakhir, Mas? Oke, kalau kita melihat pelemahan indeks saat ini itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh sentimen MSCI maupun FTSE Russell, Mas. Jadi faktor tersebut memang memberikan tekanan tambahan, terutama dari sisi aliran dana pasif dan persepsi investor global terhadap pasar emerging market, Mas. Tapi namun secara keseluruhan, koreksi yang terjadi lebih merupakan kombinasi dari faktor eksternal dan domestik, Mas. Saat ini pasar global itu masih berada dalam fase risk off akibat tingginya ketidakpastian geopolitik. Kemudian juga arah suku bunga global juga masih ketat. Kita masih menunggu apakah US akan menaikkan atau tidak. Kemudian ditambah dengan pelemahan mata uang emerging market dan terutama dalam hal ini adalah rupiah ya, itu juga sangat menekan sehingga indeks mengalami tekanan yang cukup tinggi. Dan kemudian juga kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika juga mendorong arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia, Mas. Jadi dalam konteks ini MSCI lebih tepat dipandang sebagai katalis tambahan, bukan faktor dominan. Gitu sih Mas kita ngelihatnya. Jadi justru tekanan utamanya bukan lagi dari rebalancing MSCI maupun FTSE Russell ya Mas? Bukan. Iya. Nah, ya itu tambahan aja Mas, karena sebentar lagi kan harusnya udah selesai itu. Baik. Nah, kita juga sempat melihat komentar dari regulator, baik itu OJK, terus kemudian dari Bursa Efek Indonesia yang menilai sebenarnya walaupun koreksi cukup dalam, tapi ini masih dalam rentang atau batas yang wajar menurut dari pihak regulator. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri, apakah memang ini secara realistis memang demikian, ini masih dalam batas wajar, atau sebagian investor kan khawatirnya ini over confidence gitu? Oke. Kami melihat bahwa pernyataan tersebut memiliki dasar yang cukup kuat, terutama jika dilihat dari perspektif fundamental dan struktur pasar domestik, Mas. Karena sebetulnya kan fundamental kita juga, apalagi dalam emiten juga mereka baik-baik saja.
dalam beberapa tahun terakhir pasar modal Indonesia juga menunjukkan peningkatan resiliensi. Jadi kita tuh terbukti proven cukup kuat menghadapi tekanan apapun yang terjadi di pasar modal. Nah, karena kita juga, dan salah satu yang mencerminkan adalah semakin dominannya investor domestik dalam menopang likuiditas pasar, Mas. Tapi namun demikian perlu dibedakan antara kondisi struktural jangka panjang dan dinamika pasar jangka pendek. Jadi kalau kita tadi bicara MSCI, reformasi pasar yang dilakukan regulator memang sedang memperkuat fondasi dan meningkatkan kepercayaan investor, tetapi dalam jangka pendek pasar Indonesia tetap tidak sepenuhnya terlepas dari tekanan eksternal, Mas, terutama terkait volatilitas global yang meningkat. Jadi koreksi kali ini tuh masih dikatakan wajar dalam konteks siklus pasar dan kondisi global yang sedang penuh ketidakpastian, Mas. Tapi dan mudah-mudahan ini juga udah cukup bottoming sih, Mas. Gitu, Mas. Baik. Nah, itu catatan yang menarik bahwa ini udah di posisi bottoming nih. Kita juga lihat mungkin khususnya di sektor tertentu ya, di saham, ada juga kabar dari pemerintah gitu yang akan segera membentuk badan pengendali ekspor. Nah, ini juga oleh sebagian pelaku pasar dianggap cukup mengkhawatirkan begitu. Nah, ini kalau menurut Mas Reza sendiri, apakah benar bahwa ini cukup akan berpengaruh terhadap kondisi pasar yang juga tanpa ada pertimbangan itu juga udah cukup volatile gitu? Ya, memang rencana pembentukan badan pengendali ekspor memiliki potensi dampak dua sisi, Mas, bagi pasar, Mas. Dari sisi positif, tentu saja kebijakan ini kan dapat meningkatkan koordinasi ekspor nasional, dapat juga menjaga stabilitas harga komoditas, mendorong hilirisasi juga, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Jika implementasinya tepat, kebijakan tersebut juga dapat mendukung optimalisasi nilai tambah pasar komoditas domestik di Indonesia. Tapi namun kita tidak bisa pungkiri juga di sisi lain pasar akan mencermati potensi intervensi terhadap mekanisme harga dan fleksibilitas perdagangan. Jadi investor umumnya sekarang itu sensitif terhadap kebijakan yang berpotensi mempengaruhi efisiensi pasar maupun margin pelaku usaha. Jadi kalau sekarang untuk sektor kita tadi bicara tambang atau sawit, dampaknya akan sangat tergantung pada detail implementasi dan ruang intervensi kebijakan nantinya, Mas. Dalam jangka pendek, wacana ini cenderung jadi sumber tambahan uncertainty memang. Sehingga pasar kemungkinan akan bersikap lebih wait and see gitu, Mas. Sehingga ada kejelasan yang lebih konkret terkait hal ini, Mas. Gitu. Baik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi menambah uncertainty, walaupun memang kalau memang dijalankan sesuai rencana dan kemudian tujuan-tujuan yang diharapkan di awal itu bisa dicapai, itu juga cukup positif ya terhadap industri kita gitu. Nah, kalau dengan kondisi pasar yang uncertainty ini, Mas, dengan kita mungkin kalau udah sentimen negatifnya kita udah nggak bisa ngitung lagi nih, ada banyak sekali. Nah, nah sebaliknya kalaupun kita berharap-harap, kira-kira ada nggak sih celah untuk kemudian indeks ini comeback gitu ke zona hijau, atau setidaknya agar pelemahannya ini perlahan melandai gitu? Apa yang kira-kira bisa membuat potensi itu terjadi gitu, Mas? Ya, kalau kita mungkin bisa mencermati beberapa, Mas. Stabilitas makro domestik kita bisa cermati, termasuk kebijakan BI yang kredibel nanti terkait suku bunga akan seperti apa. Karena kita juga sama-sama tahu pertumbuhan Indonesia juga masih tumbuh sesuai dengan koridornya. Kemudian yang kedua tuh kita bicara fundamental emiten yang masih solid, Mas. Terutama di beberapa big cap, nah kalau kita boleh bilang sektor perbankan, dan di komoditas tertentu. Kalau kita lihat beberapa emiten yang tetap bertahan, yang bersinggungan sedikit dengan minyak, mereka juga masih bertahan, Mas. Kemudian potensi meredahnya tensi global dan normalisasi kebijakan suku bunga. Itu yang kita sangat tunggu, Mas. Dan terakhir, memang peran investor domestik yang semakin kuat sebagai penopang likuiditas pasar, Mas. Kita berharap dalam hal ini teman-teman investor dari domestik itu tidak lantas menyerah, tapi juga ikut mencermati bahwa sebetulnya fundamental Indonesia itu cukup baik saja, gitu, Mas. Baik. Jadi tidak ikut panik kemudian semua dalam posisi aksi jual, ikut-ikutan jual gitu, walaupun secara fundamental juga sebenarnya cukup bagus gitu ya, Mas. Iya, dan mungkin satu lagi, mungkin saya tadi ketinggalan kan, di akhir bulan ini kita tinggal menunggu 3 kabar terkait MSCI, FTSE, sama S&P ya, Mas.
Ya. Harusnya setelah 3 hal itu sudah diumumkan, kita dapat lebih leluasa ataupun menentukan langkah akan seperti apa, Mas. Gitu, Mas. Baik, baik. Yang juga tadi udah sempat Mas Reza singgung ya, bahwa posisi sekarang ini sebenarnya sudah mendekati bottoming gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan kondisi investor, terlebih mungkin kita bisa simpulkan investor kita sebagian besar ini adalah investor retail dan juga generasi muda yang mungkin Ya. dalam kondisi pasar yang volatile gini cukup bimbang atau bingung, ini strategi apa yang sekiranya cukup bijak, cukup tepat untuk berlakukan dalam kondisi pasar yang demikian. Mungkin ada saran atau suggest Ya. dari Mas Reza, bagaimana investor seharusnya bersikap dalam Oke, kondisi tadi saat ini? Iya. Tadi Mas Tovan sebenarnya juga sudah sampaikan bahwa kita harus disiplin dalam manajemen resiko dan tidak reaktif terhadap pergerakan jangka pendek, Mas. Jadi kita harus menghindari keputusan emosional seperti panic selling atau malah mengejar rebound jangka pendek, Mas. Kita memang harus strict terhadap strategi alokasi aset kita sesuai profil resiko dan terutama memanjangkan investment horizon kita. Jadi kita harus melihatnya sekarang nggak boleh jangka pendek kalau menurut saya. Kita melihatnya jangka panjang dan kalau ini memang sedang volatile ya kita tunggu dan kita lihat sampai ada titik-titik yang bagus. Jadi secara keseluruhan fase ini bukan hanya tentang mengejar return, Mas, tapi lebih pada menjaga kualitas portofolio dan kesiapan menghadapi siklus berikutnya. Ketika sentimen global mulai membaik, pasar Indonesia pasti memiliki fondasi domestik yang cukup baik, berpotensi pulih secara bertahap, Mas. Itu yang kita percaya, Mas. Gitu, Mas. Baik, baik. Ini analisa yang sangat menarik ini, kalau istilah zaman sekarang daging semua ini yang disampaikan oleh Mas Reza. Terima kasih banyak atas analisanya. Sayang dengan waktu yang terbatas. Kita cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, Mas Reza. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Tovan. Ya, selamat pagi Mas. Baik, sahabat investor, demikian perbincangan kita bersama Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putri Raya Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Semoga yang disampaikan tadi bisa menjadi insight lebih atau second opinion atau pertimbangan lain bagi sobat investor sekalian dalam menyusun strategi investasi di tengah kondisi pasar yang demikian volatile. Selalu kami sampaikan bahwa dalam berinvestasi, semua keputusan berinvestasi baik itu aksi jual maupun aksi beli sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan, bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.